ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babu adzkarihi ba'da istiqrari azmihi ala safari. Fa idza istaqarra azmuhu ala safari falyajtahid fi tahsil umurin minha ayyusiya bima yahtaju ila alwasiyati bihi wal yushhad ala wasiyatihi wa yastahilu kullaman bainahu wa bainahu muamalatun fi syai'in aw musahabatun wa yastardi walidayhi wa syuyukhahu wa man yundabu ila birrihi wastiqtafihi wa yatub ila Allahi wa yastaghfirahu min jami'id dhunubi wal mukhalafati wal yatlub min Allahi ta'ala al ma'unata ala safarihi. Bab tentang doa-doa yang dibaca atau aktivitas amaliyah yang dilakukan setelah niatnya mantap untuk melaksanakan musafir. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang tahapan persiapan, tahapan sebelum betul-betul musafir itu hendak dilakukan, yaitu yang dimulai dengan istikharah dan istisyarah. Istikharah memohon kepada Allah petunjuk mana yang terbaik, apakah harus melakukan perjalanan atau tidak. Kalau terkait dengan tujuan, apakah harus menuju ke titik A atau menuju ke titik B, dan seterusnya. Kemudian juga meminta nasihat, musyawarah, bermusyawarah, meminta nasihat dari orang-orang yang memiliki keamanahan, memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan, sehingga apabila dua hal ini telah dilakukan dan kemudian sudah mantap hatinya untuk melaksanakan musafir berdasarkan hasil musyawarah dan istikharahnya, nah yang selanjutnya harus dilakukan oleh yang bersangkutan adalah akan dijelaskan di dalam bab ini. Fa idza istaqarra azmuhu ala safar, maka kalau sudah mantap niatnya hendak musafir, fal yajtahid fi tahsil umurin, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal berikut. Minha, diantaranya ayyusiya bima yahtaju ilal wasiyati bihi. Nah, yang pertama dia berwasiat, menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan kepada siapa saja yang memerlukan wasiatnya. Misalnya kalau dia meninggalkan anak istri, ya tentunya anak istrinya harus dipesan, harus diwasiati tentang apa-apa yang perlu selama dia melaksanakan perjalanannya nanti. Mungkin ada hutang yang harus dibayar, mungkin ada kerjaan-kerjaan yang tertunda yang harus segera diselesaikan, mungkin ada hutang janji kepada orang, atau hal-hal lain, baik itu yang terkait dengan urusan dunia maupun yang berhubungan dengan lebih-lebih urusan-urusan ukhrawinya. Mungkin ada hutang zakat yang belum dibayar, mungkin ada nazar yang harus ditunaikan, sementara pada saat dia musafir itu tidak mungkin dia lakukan, maka kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, kepada ahli warisnya agar menunaikan hal-hal tersebut. Nah, ini apabila memang ada orang-orang yang dia butuh untuk dia wasiati, diwasiati.
Mungkin ada kaitannya dengan wasiat kepada teman, wasiat kepada tetangga, yang mungkin ada urusan-urusan yang harus dibereskan oleh teman atau oleh tetangga yang bersangkutan. Sehingga wasiat ini menjadi salah satu bagian yang penting yang harus dilaksanakan sebelum musafir dilaksanakan. Seperti halnya orang yang berangkat haji. Maka sebelum dia berangkat haji atau menjelang dia berangkat haji, setelah semua urusan-urusan terkait dengan keberangkatannya sudah diselesaikan, kemudian selanjutnya mau berangkat, sebelum berangkat dia harus menyampaikan wasiat-wasiat yang perlu, yang terkait dengan apa saja yang kira-kira nanti tatkala dia musafir dia memang tidak akan bisa melaksanakannya, ya, karena dia sedang dalam perjalanan. Misalnya kalau dia punya anak gadis yang sudah waktunya menikah, maka dia pesan misalnya kepada saudara dari gadis itu atau kepada paman atau kepada siapapun keluarga dekat yang kira-kira bisa dipercaya untuk menerima tanggung jawab itu, untuk nantinya kalau ada yang melamar anaknya atau ada yang mau menikah dengan anaknya misalnya, supaya dinikahkan. Nah, hal-hal seperti ini sangat diperlukan karena yang bersangkutan akan melakukan perjalanan yang sangat boleh jadi di dalam perjalanannya itu dia tidak akan bisa melaksanakan hal-hal yang seperti tadi disampaikan, sehingga dibutuhkanlah dia menyampaikan wasiat terkait dengan itu. Dan kita tidak pernah tahu apakah perjalanan itu akan bisa membawa dia kembali lagi pulang, karena yang namanya hidup tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu hitungan hari, bulan perjalanannya, karena kematian bisa datang setiap saat. Hingga wasiat itu jadi bagian penting. Oh ya, wasiat ini adalah pesan yang dilaksanakan setelah meninggalnya yang berwasiat. Itu yang namanya wasiat. Jadi jangan sampai dipahami bahwa wasiat itu adalah pokoknya pesan. Nah, secara lugatan iya, tetapi secara istilahan wasiat adalah pesan yang pelaksanaan dari pesan itu dilakukan setelah yang berpesan itu meninggal dunia. Ya, misalnya nanti kalau saya meninggal atau saya tidak balik, tidak bisa pulang, tidak kembali lagi ke ini karena meninggal di tempat musafir misalnya, maka silakan diselesaikan ini. Nah, itu semua harus disampaikan wasiatnya. Di segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, dengan urusan-urusan yang harus terselesaikan, maka itu disampaikan. Wal yushhad ala wasiyatihi, dan hendaklah wasiatnya itu ada dipersaksikan. Cari orang yang bisa menjadi saksi. Bila perlu harus ada hitam di atas putih. Jadi ada surat wasiat yang ditulis, yang bermaterai, yang resmi, sehingga dengan demikian posisi wasiat itu menjadi kuat. Baik dari sisi, kalau dari sisi agamanya, dianahnya, syar'annya, wasiat sah sekalipun tidak tertulis, wasiat sah sekalipun tidak ada persaksian. Tetapi karena wasiat ini menyangkut hal-hal yang harus dilakukan setelah yang berwasiat tidak ada, maka dikhawatirkan nanti pihak-pihak yang mungkin ada, katakanlah agak dibebani atau dirugikan, itu memungkiri apa yang sudah diwasiatkan oleh yang bersangkutan. Jadi untuk menghindari terjadinya perselisihan, menghindari terjadinya saling atau ketidakpastian kaitannya dengan pelaksanaan wasiat, maka perlu wasiat itu diperkuat dengan adanya saksi-saksi, termasuk juga dengan didokumentasikan dalam bentuk surat wasiat. Tentunya surat wasiat yang di atas materai, karena secara aturan, secara kodoan, sekalipun tertulis, tapi kalau tidak diperkuat dengan yang menunjukkan itu diakui oleh negara, itu terkadang surat-surat dianggap surat biasa, surat kaleng yang tidak memiliki kekuatan hukum.
Nah, karena itulah maka harus resmi surat wasiatnya. Dan ini juga tidak hanya berhubungan dengan masalah musafir saja. Intinya tatkala seseorang berwasiat kepada keluarganya, apakah itu kaitan dengan musafir ini atau yang tidak musafir, itu memang harus diperkuat oleh saksi, harus diperkuat oleh surat-surat atau dokumen. Karena zaman kita sekarang ini terkadang sekalipun itu sudah ada saksi orang menunjukkan itu sudah diwasiatkan, ya, tapi kalau sudah berhubungan dengan harta benda, ini kadang-kadang dipungkiri wasiat itu pernah disampaikan. Ya, ini karena hawa nafsu, karena kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta benda bisa membuat orang membolak-balikkan hukum. Sehingga dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan, penggugatan dan lain-lain, maka wasiat termasuk juga kalau ada hibah, ini terutama orang-orang yang berharta yang akan membagikan harta untuk anak-anaknya, misalnya dengan pola hibah, yaitu dengan pemberian biasa atau dengan pola wasiat, ini harus diperkuat oleh dokumen, harus diperkuat oleh surat menyurat, sehingga itu akan menghindarkan seseorang melakukan penyelewengan terhadap wasiat yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan itu. Ya, termasuk juga dokumen untuk hutang piutang. Kalau zaman dahulu, kata madhab Syafi'i, menulis atau mendokumentasikan hutang piutang itu adalah irsyad, sebagai hukumnya itu anjuran, sifatnya anjuran yang ya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di ke depan, tapi tidak merupakan anjuran dalam makna sunat atau dalam makna wajib apalagi. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya mendokumentasikan wasiat, mendokumentasikan surat hutang piutang dan lain-lain itu sudah menjadi tuntutan, bahkan bisa menjadi wajib kalau ada potensi itu ke depan akan diingkari oleh pihak-pihak yang tersangkut di dalam wasiat maupun di dalam hutang piutang itu. Nah, maka orang yang berwasiat itu seharusnya juga mendatangkan saksi-saksi terkait dengan wasiatnya, termasuk juga memperkuatnya dengan dokumen, dengan surat menyurat, sehingga ke depan tidak ada kemungkinan untuk dilakukan penggugatan ataupun perselisihan terkait dengan isi maupun objek wasiat. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Jadi berwasiat dengan segala tuntutan-tuntutan dari wasiat itu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang musafir adalah wayastahillu kullaman bainahu wa bainahu muamalah. Meminta halal. Jadi meminta halal kepada semua orang yang kira-kira dia itu punya kaitan dengan dirinya, ya tetangga, ya kalau dia itu pedagang ya dengan para pelanggannya, kalau dia itu pegawai misalnya ya dengan atasannya, dengan koleganya, kalau dia itu pejabat ya dengan masyarakatnya, dengan bawahannya. Itu termasuk kategori orang-orang yang dia punya hubungan dengannya di dalam segala sesuatu. Nah, itu minta halal. Artinya di dalam muamalah kita kadang-kadang kan mungkin kita pernah mengambil atau menggunakan hak orang. Mungkin kita pernah secara sengaja ataupun tidak sengaja mengangkangi atau mengambil hak-hak orang lain. Nah, maka perlu kita sebelum musafir itu melakukan upaya bersih-bersih diri. Nah, itulah diantaranya adalah dengan meminta halal. Maka tradisi masyarakat kita yang sebelum berhaji melakukan ziarah, saling ziarahi selama kurang lebih 1 bulan sebelum berangkat, itu termasuk tradisi yang baik. Itu termasuk bid'ah hasanah kalau mau dibilang itu bid'ah, termasuk sunnah hasanah, tradisi-tradisi baik
di mana salah satu sunnah dari musafir memang seperti itu. Jadi tujuan dilakukannya ziarah-ziarah itu adalah di samping untuk memohon doa restu, meminta doa kepada semua teman, sahabat, kerabat, tetangga yang ada, juga adalah untuk tujuan ini, wa yastahil, meminta halal. Ya, karena sekali lagi di dalam muamalah kita dengan siapapun itu tidak ada atau hampir tidak mungkin tidak ada salahnya. Ketika kita bergaul dengan tetangga, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan teman, bergaul dengan atasan, bergaul dengan bawahan, apalagi pimpinan, bermuamalah dengan masyarakatnya, itu hampir tidak mungkin tidak ada salahnya. Hampir tidak mungkin tidak ada salahnya, karena kita ini manusia yang serba punya kekurangan, punya kelemahan. Tentu di dalam bermuamalah ada saja hal-hal yang baik disengaja atau yang tidak kita sengaja, yang itu kemudian mencederai atau menzolimi orang lain. Nah, ketika kita sudah menzolimi orang lain, nah supaya kezoliman, dosa kezoliman, kesalahan, kekeliruan, atau kalau itu hubungannya dengan hak-hak orang itu tidak sampai menjadi beban kita pada saat melakukan perjalanan. Jangan sampai, apalagi kalau perjalanan itu termasuk perjalanan yang berisiko, seperti halnya pergi berperang, ya, berpergian dalam rangka berperang, atau berisiko meninggal karena kepergiannya dalam kurun waktu yang lama, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Nah, maka upaya meminta halal ini menjadi salah satu yang harus sungguh-sungguh dilakukan. Sungguh-sungguh dilakukan. Jadi bukan sekedar melakukan tradisi, bukan sekedar ikut-ikutan membuka ziarah misalnya, tapi betul-betul sungguh-sungguh dilakukan dalam rangka mencari halal tadi, supaya bersih kita berangkat melaksanakan musafir itu. Jangan ada beban lagi, karena yang namanya dosa, yang namanya kezoliman, apalagi ada kaitannya dengan hak orang, itu bisa menjadi beban dosa yang akan menghambat perjalanan tersebut, yang akan merusak nilai kemuliaan dari perjalanan yang dilakukan. Apalagi kalau perjalanan itu dalam rangka ibadah, seperti halnya ibadah haji. Ya, maka perlu orang-orang yang mau berangkat haji melakukan, bukan walimahnya yang penting, karena ada istilah mereka sekarang walimatus safar, begawe dalam rangka musafir. Nah, bukan walimahnya sebenarnya yang penting itu ziarahnya itu. Kalau orang dulu itu malah 40 hari sebelum berangkat, 40 hari setelah pulang itu menjadi bagian dari tradisi ziarah orang berangkat haji. Nah, sebelum berangkatnya ini yang paling penting sebelum berangkatnya. Kalau pulangnya mungkin tidak terlalu penting, karena yaitu lebih cenderung kepada mencari oleh-oleh dari orang yang sudah musafir. Kalau orang haji ya pita kurma, pita zam-zam gitu. Jadi agak nilai ziarah atau tujuan ziarahnya kurang dapat kalau yang untuk ini. Nah, sebelum berangkat itu yang penting, sebelum berangkat. Jadi ziarah sebelum berangkat beberapa minggu mungkin. Ya, misalnya kalau sekarang musim haji ini setelah puasa, bulan Syawal kan sudah bulan haji. Nah, pertengahan Syawal sudah mulai buka ziarah misalnya. Nah, ziarah itu tujuannya untuk ini. Tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat yang diperlukan bagi orang-orang tertentu kali ini. Kemudian meminta halal. Nah, ini kalau ini saya kira kita perlu kepada siapa saja. Tetangga kah namanya, teman, sahabat, kerabat. Kalau orang yang jadi atasan ya bawah-bawahannya. Nah, itu tadi semua menjadi perlu kita minta halal, sehingga proses berangkat hajinya, kemudian juga pelaksanaan hajinya tidak lagi terbebani oleh dosa-dosa masa lalu, tidak lagi terbebani oleh kezoliman kita yang sudah lewat. Apalagi kalau itu dosa terkait dengan orang, terkait dengan orang lain. Ini menjadi beban yang bisa berekor, bisa mengganggu ibadah,
Bahkan boleh jadi itu menjadi penghambat untuk meraih haji yang mabrur bagi yang berangkat haji. Kalau yang menuntut ilmu, nah ini apalagi udah bertahun-tahun dia akan pergi ke satu negeri, ke satu tempat, maka wasiat minta halal ini menjadi bagian yang sangat penting supaya perjalanan menuntut ilmunya bisa lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Balik kembali nanti membawa ilmu yang barokah. Kalau orang yang haji membawa haji yang mabrur. Kalau orang yang berdagang membawa keuntungan, bukan hanya keuntungan materialnya. Karena kalau dalam Islam berdagang itu tidak semata-mata untuk mencari keuntungan material, tapi berdagang itu bagian dari proses melaksanakan tugas kekhalifahan, tugas kehambaan kita kepada Allah. Yang mana bagi yang memiliki kemampuan berdagang, dia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi saluran orang lain bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Betapa mulianya pedagang itu kalau dia jujur dan adil. Bahkan dia termasuk sebagai orang yang nanti di akhirat mendapatkan posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya dia harus jujur dan adil. Jadi at-tajirus saduqul amin. Ya, pedagang yang jujur, benar-benar jujur dan amin, amanah. Itu merupakan salah satu contoh orang yang mendapatkan keistimewaan di hari akhir nanti. Nah, sehingga keberadaan pedagang ini bukan sekedar untuk dirinya, tapi dia adalah menjadi distributor kebutuhan orang. Kalau kita tidak ada pedagang di sekitar kita, betapa susahnya kita mau cari sayur mayur, karena tidak semua kita bisa menanam sayur mayur. Ya, kita baru bisa makan sayur kalau pergi ke dagang sayur. Mau ke petani langsung, ya kita juga susah sekali, repot sekali cari sawah yang atau petani mana yang nanam sayur kebutuhan kita. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Sehingga posisi para pedagang itu adalah merupakan posisi yang mulia sepanjang mereka bisa menjaga kejujuran dan keamanahannya di dalam berdagang. Nah, maka berdagang dalam Islam itu bukan sekedar untuk cari untung material, tetapi itu juga kaitannya dengan bagaimana kita bisa memerankan diri kita di dalam lingkungan kita sebagai orang-orang yang punya kontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga cari untung pun ya harus dilihat-lihat juga gitu. Jangan sedang masa sulit terus cari untung sebesar-besarnya sehingga semakin mempersulit orang lain. Ini kalau yang seperti ini modelnya ya ini mental kapitalis, bukan mental Islamiyin. Kalau mental muslim sejati, justru di masa-masa sulit dia tetap berdagang sewajarnya, berdagang cari untung sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Ya, kalaupun dinaik-naikkan sedikit itu ya mungkin karena terkait dengan namanya pasar, dinamika pasar. Kalau kenaikan harga karena dinamika pasar, semakin terbatas barang yang tersedia dan semakin banyak permintaan, kan memang teorinya begitu, tentu barang akan naik harganya. Nah, kalau seperti itu ya tidak ada masalah dia menaikkan harga. Tapi kalau kenaikan yang tidak wajar dalam rangka mencari untung yang sebesar-besarnya, inilah yang jadi masalah. Inilah yang jadi masalah di dalam sistem ekonomi syariah. Jadi kalau dalam sistem ekonomi syariah, perdagangan itu tidak semata-mata untuk mencari untung, tapi sebagai bagian dari ikut membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, orang-orang yang melakukan perdagangan ini kan ketika dia pergi musafir untuk berdagang, bersafir untuk, kalau zaman dahulu itu jadi satu memang pola perdagangan zaman dahulu itu seperti itu. Pasar tidak setiap hari buka, pasar tidak setiap waktu ada,
Kalau di Mekah itu atau di zaman itu ya, di zaman Nabi, yang ada kan ada pasar musim dingin, ada pasar musim panas. Jadi kalau dilihat ya hanya 2 kali setahun ada pasar itu. Ya tentu ini pasar dalam makna pasar yang cukup besar, yang besar. Kalau yang 1-2 orang ya, kalau itu sih bisa jadi setiap waktu. Tapi yang sifatnya besar itu ya paling sekali atau 2 kali dalam satu musim. Sehingga orang yang melakukan perdagangan itu umumnya melakukan perjalanan yang cukup jauh, karena tidak semua tempat ada sumber-sumber atau ada tempat-tempat produksi barang. Kemudian jadi orang-orang yang pergi berdagang, pergi beribadah, berhaji, pergi menuntut ilmu, atau bahkan pergi dalam rangka perjalanan mubah. Perjalanan mubah itu ya misalnya pergi jalan-jalan. Ya, karena kita memang bergerak itu dianjurkan. Kalau ada rezeki untuk pergi melakukan atau berpariwisata namanya, pergi jalan-jalan ke negeri-negeri orang, nah itu boleh, bahkan dianjurkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, bahkan dianjurkan supaya kita semakin banyak menyaksikan, melihat melihat bumi Allah. Apalagi kalau kita kembalikan kepada bahwa nanti semua bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi. Apakah itu sebagai saksi baik atau saksi buruk, ya tergantung apa yang kita lakukan di atas bumi itu. Nah, kalau dalam kerangka itu, maka tentu di setiap tempat kita bersujud itu nanti akan menjadi saksi buat kita. Nah, memperbanyak saksi itu menjadi bagian yang dianjurkan. Jadi sholat di masjid A, sholat di masjid B, sholat di negeri A, sholat di negeri B. Wah, banyak sekali nanti yang menjadi saksi kita di akhirat bahwa di dunia ini kita pernah sujud di berbagai tempat tadi. Nah, apalagi kalau tujuan-tujuan seperti itu, maka menjadi tidak sekedar mubah perjalanannya, tapi bisa menjadi masuk kategori perjalanan yang dianjurkan. Dan tetap dalam melakukan perjalanan tadi, apakah itu perjalanan yang wajib seperti orang yang haji wajib, perjalanan yang sifatnya anjuran, pergi ziarah ke berbagai tempat yang dianjurkan seperti ke Masjid Nabawi, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, itu termasuk yang dianjurkan, atau dalam rangka musafir mubah seperti yang tadi ya, jalan-jalan biasa, refreshing, untuk mempreskan supaya tidak mumet pikiran kita di kampung terus. Nah, misalnya melakukan perjalanan itu tetap diminta kalau kita musafir ini, apalagi dalam waktu yang cukup lama, melakukan yang tadi berwasiat, kemudian meminta halal. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wa yastardi walidayhi wa suyukhahu wa man yundabu ila birrihi wasti'tafihi. Dan hendaknya dia meminta ridho kedua orang tuanya. Nah, ridhol walidain ini sangat penting. Jadi keridhaan kedua orang tua kita terhadap diri kita selama kita hidup, bukan hanya kepentingan musafir, tapi lebih-lebih karena ini akan melakukan perjalanan yang misalnya cukup lama, cukup jauh. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan tersebut. Maka mencari ridho kedua orang tua bagi yang punya masih kedua orang tuanya sangat penting. Tidak hanya orang tua. Kalau orang tua adalah merupakan yang menjadi sumber hidup biologis kita, yang melahirkan kita. Itulah jasa-jasa kedua orang tua sehingga dia menjadi bagian dari penentu ridhonya Allah juga. Nah, lebih-lebih orang tua kita yang merupakan bapak rohani kita, bapak ibu rohani kita, yaitu guru-guru kita. Ini menjadi sangat penting untuk dimintai ridhonya dalam segala hal, tidak hanya musafir saja. Lebih-lebih kalau kita mau pergi musafir.
Jadi mencari ridho kedua orang tua, mencari ridho guru-guru kita, ini adalah bagian penting yang menentukan keberkahan hidup kita, kesuksesan hidup kita. Sehingga perlu jangan sampai ada konslet, kata orang, jangan sampai ada rasa-rasa yang tidak nyaman pada kedua orang tua, termasuk lebih-lebih guru-guru kita terhadap diri kita karena sikap maupun tingkah laku kita. Nah, kita berupaya setiap saat, setiap bertemu untuk mencari ridho orang tua kita. Ya, apalagi memang perintah Al-Quran seperti itu, wabil walidaini ihsanan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita, termasuk di dalamnya guru-guru kita. Karena guru posisinya adalah juga bagian dari walidai kita, walid kita di dalam ilmu, walid rohani kita. Kalau walid biologis kita begitu kuat penekanannya agar kita berusaha berbakti dengannya, apalagi guru yang merupakan orang tua rohani kita. Sehingga ini harus dilakukan, lebih-lebih bagi orang yang akan melakukan perjalanan, mencari ridho dengan memohon maafnya, dengan melakukan hal-hal yang beliau kemudian menjadi senang. Intinya jangan sampai membuat kedua orang tua kita, guru-guru kita mangkal terhadap kita. Di setiap saat diperlukan, lebih-lebih ketika mau pergi musafir. Karena sekali lagi kalau perjalanan atau hidup ini kan ibaratnya juga adalah seperti halnya orang musafir, yang kita tidak tahu perjalanan kita atau hidup kita ini seberapa jauh kita bisa melangkahnya, seberapa lama kita berada di dunia ini. Dan kita tidak pernah tahu, karena al-mautu itu biasanya datangnya tiba-tiba. Kematian itu datangnya biasanya tiba-tiba. Artinya kita sebagai orang yang didatangi oleh kematian tidak tahu kapan itu terjadinya. Nah, karena kita tidak tahu kapan terjadinya kematian, inilah yang membuat kita harus terus-menerus berusaha setiap saat, setiap waktu mencari ridho dari kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Karena keridhoan beliau-beliau ini akan menentukan keridhoan Allah terhadap diri kita, akan menentukan keberkahan, kebaikan perjalanan hidup kita. Kata ulama-ulama, salah satu yang dosa yang langsung dibayar cash di dunia ini adalah durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada guru. Artinya akibat dari kedurhakaan itu tidak hanya Allah tunjukkan nanti setelah kita meninggal dunia, tetapi itu sudah ditunjukkan dari sejak kita masih hidup di dunia ini. Ini saking murkanya Allah terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada gurunya. Maka kita harus berupaya semaksimal yang kita bisa untuk mencari, mengusahakan, mengupayakan ridho dari kedua orang tua kita, dan juga termasuk guru kita. Itu yang harus diupayakan lebih-lebih. Nah, ini lebih-lebihnya ketika kita pergi musafir. Dan tidak hanya itu, tapi juga wa mayyundabu ila birrihi wasti'tafihi, termasuk orang-orang yang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada beliau-beliau. Jadi tidak hanya dua orang tua kita, tidak hanya guru-guru kita, tapi juga kalau di kampung misalnya ya tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, termasuk juga kerabat, paman, bibi, itu adalah orang-orang yang harus kita berupaya juga untuk berbuat sebaik-baiknya kepada mereka. Karena memang anjuran Al-Quran seperti itu. Wabil walidaini ihsanan wabidzil qurba wal yatama, termasuk
kerabat dekat, termasuk juga anak-anak yatim. Itu diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga upaya mencari ridho ini, kalau umpamanya kita musafir dari kampung, berarti kita punya tanggung jawab untuk mencari ridho kepada seluruh isi kampung kita, mulai dari orang tua, guru, sampai kepada masyarakat yang ada. Itulah adab etika musafir yang diajarkan oleh Islam, sehingga orang yang musafir itu tidak lagi meninggalkan beban-beban dosa, tidak lagi tersisa kotoran-kotoran yang berhubungan dengan kepada sesama manusia. Dan inilah yang membuat perjalanan itu akan menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah, dan insya Allah mencapai tujuannya. Jadi ini salah satu cara untuk mensukseskan perjalanan. Jadi salah satu cara mensukseskan perjalanan itu adalah dengan melakukan hal-hal ini, terutama yang tadi, meminta halal, karena meminta ridho orang-orang yang perlu kita mintai ridhonya, wa yastaghfiruhu min jami'iz dzunub wal mukhalafat, wa yatubu ilallah. Nah, setelah itu baru kembali kepada Allah. Kalau tadi itu yang kaitannya dengan sesama manusia, karena terkadang dosa itu justru lebih berat terselesaikannya kalau itu kaitannya dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, dengan tulus ikhlas kita memohon ampunnya, dengan banyak berbuat amal baiknya, dengan banyak berzikir menyebut asma-Nya, dosa-dosa kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman Rahim kepada kita. Tapi kalau dengan sesama manusia, maka ada tuntutan tambahan bagi dosa-dosa kita kalau berhubungan dengan sesama manusia, yaitu meminta halal, meminta ridhonya orang yang tempat kita berdosa itu. Ini letak beratnya. Kalau sudah berhubungan dengan sesama manusia, ini menjadi lebih berat. Untuk dapat ampunan kepada orang itu lebih berat. Kita saja ukur diri masing-masing, kita itu ternyata tidak selalu mudah memaafkan orang. Kalau kita misalnya pernah disakiti, apakah hatinya atau badannya, oleh seseorang, wah itu kadang-kadang bertahun-tahun kita masih memendam rasa sakit hati itu, padahal sudah hilang sebenarnya. Tapi karena dipikirkan terus, dan tidak pernah mau mencoba mengikhlaskan, memaafkan, akhirnya sakit hati itu menjadi berkepanjangan. Nah, ini umumnya manusia itu seperti itu. Jadi kalau yang mudah memaafkan itu kan cirinya orang bertakwa. Jadi artinya kalau manusia yang tidak bertakwa ya susah. Kalau kelas kita yang masih banyak dosa, banyak salah, ini memang masih susah memaafkan salah orang. Ya, karena itulah maka ini yang harus dilatih. Ya, di samping kita juga jangan sampai secara sengaja melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah, kita pun juga ketika disakiti oleh orang, berusahalah untuk mudah memaafkan orang. Karena itu termasuk cara yang cepat, cara yang mudah, cara yang insya Allah memudahkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah urusan dengan manusianya kita upayakan selesaikan dengan cara-cara tadi, baru kemudian kita wa yatubu ilallahi wa yastaghfiruhu min jami'i dzunub. Kita mohon taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan penyimpangan-penyimpangan kita selama ini. Banyak beristighfar. Sebelum berangkat musafir, sebelum berangkat haji, sebelum berangkat menuntut ilmu, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekeliruan dosa salah kita. Inilah cara kita mensukseskan perjalanan yang akan kita lakukan. Wal yatlub minallahi ta'ala al-ma'unata ala safarihi. Nah, baru
kita juga berdoa memohon pertolongan kepada Allah supaya perjalanan kita dimudahkan, perjalanan kita disukseskan. Nah, kalau melihat rangkaian ini salah satu nasihat yang perlu kita sampaikan kepada siapapun, lebih-lebih kepada diri kita, terutama kalau kita berangkat melaksanakan ibadah haji. Inilah salah satu wasiat yang penting disampaikan. Jadi beribadah, lebih-lebih ini ibadah haji yang sekali seumur hidup, dan itu menghabiskan waktu, biaya, pengorbanan yang tidak kecil dari orang yang melaksanakannya. Tentu persiapan hal-hal seperti ini jadi bagian yang tidak kalah pentingnya dari perjalanan itu sendiri. Perjalanan hajinya sangat-sangat penting, tapi persiapan ini juga sangat-sangat penting untuk dilakukan, karena betapa ruginya orang yang sudah mengorbankan waktu, harta benda, air mata karena harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya pergi berhaji. Alangkah ruginya pengorbanan yang sangat besar itu kalau kemudian hasil perjalanannya tidak mencapai apa yang diharapkan, apa yang dituju, yaitu mendapatkan haji yang mabrur. Nah, maka salah satu syarat meraih kesuksesan termasuk meraih haji mabrur adalah melakukan beberapa hal yang tadi yang disebutkan. Ini hal-hal pokok yang harus dilakukan. Jadi berwasiat, berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, kemudian minta halal, mohon ridho kedua orang tua, guru-guru kita, termasuk juga kepada semua yang ada di lingkungan kita, dan banyak mohon ampun, beristighfar kepada Allah, serta mohon pertolongan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, perjalanan akan dimudahkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.